Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pada hari ini sebelum Ibu masuki materi tata krama siswa, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ngalimah, yang biasa dipanggil tiap hari di sini adalah Ibu Bunga. Dan Ibu mengajar di kelas 12, yaitu guru pendidikan agama Islam. Oke, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah siang, barangkali kamu sudah materi menunggu. Ibu akan membahas tentang tata krama siswa di sekolah kita ataupun tata tertib yang ada di sekolah kita. Sebelum tata tertib, kita bahas dulu tentang tata krama siswa dulu. Tata krama atau disebut sopan santun yang biasa kesehariannya disebut dengan etika. Ini adalah sebuah perilaku yang menjadi bagian dalam hidup kita. Contoh pada waktu kalian masih anak-anak itu dibiasakan sama orang tua ketika menerima sesuatu itu harus menggunakan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Begitu juga orang tua akan mengajarkan cara makan, minum, terus menghormati orang yang lebih tua, dan juga cara bagaimana kita menggunakan pakaian dan lain sebagainya. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas selama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari yang kita lihat itu bagaimana kita bergaul dengan teman, bergaul dengan guru, bergaul dengan yang lebih tua, dengan orang tua, itu semua adalah harus ada etikanya atau sopan santunnya. Jadi kita selaku umat muslim, selaku adat orang ketimuran, itu pembiasaan kita adalah menggunakan etika sopan santun. Tata krama sebagian itu merupakan pergaulan sehari-hari, juga dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Mungkin kalau di luar negeri beda dengan etika kita atau sopan santun kita sendiri. Tapi kalau kita adat ketimuran Indonesia itu diutamakan adalah perbuatan sopan santunnya atau etikanya itu perlu dijaga. Oke ya, kita bahas lagi. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Nah ini ya, kita bahas satu persatu. Tata berarti adat. Tata berarti adat atau aturan, norma, peraturan. Nah itu ya. Jadi tata krama, adat. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama itu sendiri berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah itu ya. Jadi kalau tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat, sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tata krama ini di sini ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi dalam keseharian. Pertama yaitu perlakuan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Contoh misalnya, perlakuan orang lain terhadap kita, bagaimana dia bersikap kepada kita, maka hormatilah orang yang kita diajak berbicara. Contoh, ketika kita berbicara tataplah matanya, atau ketika dia curhat dan sebagainya, itu kita menghargai orang yang sedang berbicara. Ya. Yang kedua, setiap orang yang mempunyai perbedaan perorangan tidak kembar atau telur yang sama. Jadi tidak semua orang itu disamaratakan, ya, dari adat istiadatnya, pembiasaannya, sopan santunnya, kepribadiannya. Tapi ketika kita udah mengenal sopan santun, maka kita wajib melaksanakan atau mempraktekkan bagaimana kita bertindak sopan santun itu sendiri, menjaga etika tersebut. Selanjutnya,
kenali dulu seseorang itu ya. Jadi kenal dulu baru sayang. Nah, tadi kita tidak akan mengecap seseorang itu sombong atau berperilaku tidak baik, ataupun anak itu dicap yang arogan atau temperamen dan sebagainya sebelum kita mengenal ya. Jadi kenalilah terlebih dahulu siapa teman kita, siapa lawan kita, siapa lingkungan kita, siapa yang ada di sekeliling kita. Maka baru orang itu bisa menilai orang itu baik atau buruknya. Jangan sekali-kali menilai seseorang sebelum kita mengenal pribadinya ya. Karena tadi dikatakan bahwa tidak semua orang itu sama. Jadi tidak semua orang itu menilai memukul rata. Ini Pak sifatnya jelek, oh ini mah bahil, oh ini mah tidak sopan. Tidak semua, karena tadi kata yang tidak kenal maka kata sayang. Maka ketika kita bergaul, kenali dulu teman kita. Jangan terlebih dahulu mengecap jelek terlebih dahulu. Jadi kenali teman kita dulu, lawan bicara kita, barulah muncul penilaian pribadi itu baik atau buruknya. Selanjutnya, tata krama perkenalan kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak artinya ketika kita mengenal seseorang saling menyebutkan nama. Jangan sampai ketika kita berpapasan kita tidak mengenal siapa dia. Oh siapa ya? Kok tadi dia kenal kita? Padahal tadinya dia mengenal kita, kitanya tidak mengenal. Misalnya guru saja, ini karena apa? Karena individunya guru itu tidak semuanya mengenal pribadi anak-anak seluruh siswa. Misalnya ibu tidak mengenal seseorang 360 siswa misalnya. Tapi sebagai siswa kamu mengingatkan, Bu, ingat enggak nama saya misalnya Ani? Oh iya, Ibu lupa ya. Nah itu mengingatkan kembali. Beda dengan orang dengan berbicara dengan lawan jenisnya atau teman, itu harus kamu kenal dulu. Jangan ngobrol lama tapi lupa menanyakan namanya. Itu juga tata krama. Kenalilah ketika lawan ngobrol, siapa ya? Oh ibu lupa ya? Ini saya. Itu ya etikanya dengan ibu guru, karena ibu guru tidak semuanya hafal dengan seluruh jumlah siswa yang ada di SMA kita ini. Tapi barulah kamu yang memperkenalkan diri, Bu, nama saya ini, ibu lupa ya, ini saya kelas 11 apa, ataupun kelas 10 apa, atau kelas 12 apa. Jadi ibu guru mengingat memori itu kembali. Oh iya, maaf ya ibu lupa, kan begitu etikanya, sopan santunnya seperti itu. Terus ketika di jalan, ketika kita bertemu dengan guru ya, ketika bertemu dengan guru yaitu dibiasakan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, ketika udah ucapkan salam, barulah kita berjabat tangan, cium tangan boleh, yang misalnya perempuan dengan perempuan ataupun lebih muda ke orang tua atau kakak dengan adik itu boleh bersalaman. Kalau kitanya sudah mengenal, jangan nggak kenal langsung salaman, itu yang baru dipertanyakan. Tapi kalau etikanya siswa dengan guru, kakak dengan adik, orang tua dengan anaknya, itu kan ketika kita momen-momen tertentu kan pasti minta maaf, itu bersalaman dan sebagainya, itu etikanya ya dijaga. Terus ketika kita berjalan, etika ketika berjalan ya, ketika bergandengan tangan ataupun kita bersama teman, tidak boleh menghayun-hayunkan tangannya, bercandaan dan sebagainya di tengah jalan dan sebagainya, itu tidak boleh menghayun-hayunkan. Nah, lanjut lagi ketika kita bertata krama bertamu ya, kita lihat waktu-waktunya ketika kita bertamu, yaitu tidak boleh menjelang maghrib ya. Itu ketika bertamu, lihat kondisi tuan rumah, apakah dia lagi santai atau lagi sibuk. Selanjutnya ketika bertamu ya, lihatlah kita itu jangan sampai membuang-buang waktu ataupun berlama-lama kalau tidak terlalu penting. Nah, sebagai tuan rumah juga kita harus menghormati tamu. Jangan sampai didiamkan tamu itu tidak ada makanan sama sekali, udah berjam-jam lamanya. Nah, kita jangan sampai
didiamkan sampai berjam-jam, udah 3 jam atau 4 jam, tamu itu tidak dikasih jamuan mejanya atau minimal lah air minumnya. Kalau kita nggak punya lengkap mejanya, isinya nggak apa-apa, air minumlah minimal. Itu adalah cara menghormati tamu. Jangan sampai 4 jam sampai pulangnya nggak dikasih minum sama sekali ya, kalau tidak punya. Nah itu. Dan ketika bertamu juga hendaknya kita, kalau orang takutnya sibuk ya, orang kita bertamunya dengan orang-orang penting, itu harus buat janji terlebih dahulu. Jangan sampai tidak membuat janji tapi kamu asal datang, orang yang bersangkutan yang diajak bertamu itu tidak ada. Nah jangan sampai itu ya, itu tata keramanya harus ditelepon dulu. Pak, Bu, saya mau ke rumah Ibu, apa Ibu ada di rumah? Oh, baru ketika ibunya, oh iya Nok, ada, silakan ke rumah. Ibu lagi nggak sibuk nih. Oh boleh, itu tata krama. Jangan sampai ibunya lagi mau berangkat pergi, kamunya datang, ada perlu tanda tangan dan sebagainya misalnya. Itu kan berarti kan waktunya kan menghalangi ibu ketika mau pergian. Jadi terlebih dahulu telepon, takut barangkali ibunya ada kegiatan di luar yang lebih penting. Jadi kalau mau bertamu ketika sama ibu guru atau dengan orang-orang yang penting ataupun orang-orang yang sibuk, terlebih dahulu telepon terdahulu, barangkali mengganggu waktunya ataupun tidak ada di rumah. Ini ya. Ketika berbicara juga, ketika ngobrol dengan seseorang, tadi udah dikatakan di awal, kita itu satu yaitu berkata, perihalalah ucapan-ucapan yang baik ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Jangan sampai asal apalagi lihat pembicara itu kita bicara dengan siapa? Dengan guru. Oh, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak dengan seperti orang-orang gaul lah, bahasa-bahasa gaul. Karena dengan ibu guru itu beda bahasanya dengan teman-teman kamu kesehariannya. Itu kita lihat ketika berbicara, lawan bicara dengan siapa kita berbicara. Jangan disamakan dengan teman, dengan guru, dengan orang tua. Jangan disamakan berbicara itu ya. Harus ada punya sopan santunnya, tata kramanya ketika berbicara dengan lawan bicara. Terus selanjutnya juga jangan menyinggung perasaan ya ketika berbicara dengan lawan bicara. Sebaik mungkin menghindari persinggungan dengan ucapan-ucapan itu. Karena apa? Ucapan adalah pedang. Jadi jangan sampai ketika kamu mengucapkan sesuatu yang membuat sakit hati lawan bicara, itu akan menyakitkannya terus-menerus awet ya itu. Selanjutnya ketika kita berbicara lagi konsultasi nih ataupun lagi musyawarah, jangan dipotong dulu, selesaikan dulu pembicaraan itu, baru udah cukup, udah baru dilanjutkan lagi itu ya. Jangan memotong pembicaraan di tengah jalan. Selanjutnya perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tadi udah dikatakan kita berbicara dengan siapa, perhatikan teman lebih tua atau bapak ibu guru atau teman sejawat ataupun ada sama adik kamu, itu dilihat lawan bicaranya. Selanjutnya tata krama berpenampilan atau berpakaian atau berbusana. Nah ini tahu tempat juga. Kalau misalnya di kolam renang kamu pakainya baju pesta, itu berarti tidak sesuai. Misalnya di acara pesta kamu pakai bajunya pakai baju pakaian-pakaian yang tidak, misalnya tidak seronok dan sebagainya. Misalnya ke sekolahan kamu juga pakainya pakaian yang melihat lekuk-lekuk tubuhnya ataupun menor kayak fashion show dan sebagainya. Itu lihat kan, ketika kita menjadi siswa, perilakulah pakaian seperti siswa. Ketika di hari-hari besar sekarang, setelah kemarin hari Idul Adha, ya gunakanlah pakaian-pakaian yang pantas, pakaian yang bersih. Kalau ada boleh pakaian yang baru, itu lebih baik. Karena apa? Di hari-hari yang besar, momen-momen tertentu kita menggunakan pakaian yang lebih baik dan lebih bagus. Kalau yang ada, kalau nggak ada ya juga yang penting rapi, bersih, sopan. Karena di hari yang lebaran ataupun hari-hari besar itu ya. Jadi jangan, kalau berpakaian juga tahu ya, tahu tempat ya, tahu tempat berpakaian. Di mana kita berpesta, berarti pakaiannya yang pakaian misalnya sepantasnya untuk berpesta. Ke sekolah ya pakaian seragam sekolah layaknya kita sebagai siswa ya. Mau pakaian berenang ya yang
pakaiannya muslim renang lah, pakaian renang muslim boleh. Kalau kitanya merasa muslim ataupun kitanya nggak mau melihatkan aurat tubuhnya, boleh menggunakan pakaian renang yang muslim. Itu ya, itu tata krama. Bagaimana cara menggunakan pakaian ketika yang baik, Bu? Dahulukan segala sesuatunya, yaitu sebelah kanan ya. Itu jadi segala sesuatunya itu menggunakan sebelah kanan terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk pakaian tadi udah dibahas, yang penting kalau seorang muslim itu adalah kuncinya jangan sampai berpakaian mengumbar auratnya ya, mengumbar auratnya ataupun transparan bentuknya, misalnya warna-warnanya kelihatan yang ada di dalam itu cara berpakaian itu harus yang sopan ya, jangan sampai lihat lekak-lekuk tubuhnya ataupun kelihatan transparan di bagian tubuh kita, itu terlihat. Itu adalah sopan santun ketika kita berpakaian. Terlebih dahulu menggunakan pakaian itu sebelah kanan dengan kalau bisa doanya ya doa dulu ya, menggunakan pakaian ada lah. Nah itu ya, itu adalah sebagian-sebagian dari tata krama berpakaian. Selanjutnya itu tata krama cara makan. Nah ini makan kita kesehariannya. Ketika makan, kita makan sebelum lapar banget ya. Nasi secukupnya sesuai dengan ukuran. Jangan sampai ketika makan, nah kita lihat makanannya banyak enak-enak, kita lupa bahwasanya perut kita itu tidak cukup untuk makan segitu banyaknya, tapi kan musrakah, ini belum makan, ini belum makan, ini belum makan. Kayak anak kecil yang baru puasa, apapun kita kumpulkan yang banyak, padahal ketika puasa yang dibutuhkan cuma itu saja. Itu ya, ketika kita makan dahulukan perut kita dulu, artinya secukupnya perut kita. Ketika sudah di meja kita hadapkan makanan itu, jangan lupa kita baca doa ketika mau makan. Apal semua ya doanya, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzaban nar. Terus makan, sudah cukup, jangan sampai kekenyangan juga. Kalau makan itu hukumnya makruh kalau sampai kita bahasa kitanya war banget ataupun perutnya sampai pengen mongko, kalau bahasa kita mau muntah, itu hukumnya makruh, tidak boleh dipaksakan. Jadi makan secukupnya, karena perut itu sebagian untuk makan, sebagian untuk minum, dan sebagian juga untuk nafasnya, biar untuk makanan yang lain biar masuk untuk kita aktivitas. Jadi makan itu tidak terlalu banyak banget sampai muntah, itu nanti hukumnya makruh, mubazir makanannya, jadi haram ketika sudah memuntahkan makanan yang sudah kita makan kekenyangan. Itu ya, itu etika makan. Terus ketika makan, ketika berhadapan dengan orang ya, tadi jangan bersuara, jangan makan sambil ngobrol ya dengan teman kalau ada teman. Terus kalau ada teman juga kalau makan jangan berdiri ya, berdiri sembari jalan-jalan. Ayo, itu nggak boleh etikanya. Karena apa? La takul iman, makan itu sambil duduk, tidak boleh sembari jalan. Ayo, makan di gawa piringnya jari zaman sekian mah standing party kah, mangan sembari melaku-melaku, jangan sampai ya. Jangan, kita orang muslim makan duduk, baca doa menggunakan tangan kanan. Kalau yang tidak cadel disunahkan menggunakan tangan kanan, baca doa ya menggunakan tangan kanan, berhenti sebelum kenyang. Makan tidak boleh berjalan-jalan. Nah ya, itu etika makan. Terus ketika makannya juga tidak boleh ngobrol karo batur, tidak boleh tato teman, tidak boleh juga berdahak ataupun namanya apa ya, bahasa kita mah ngecap, namanya caplek kalau bahasa kita mah, berbunyi. Nah itu ya etika makan. Yang penting ketika makan, awas makan secukupnya, baca doa menggunakan tangan kanan, berhenti sebelum kenyang, tidak boleh makan sembari berjalan, terus berhenti sebelum kenyang, jangan sampai muntah. Itu etikanya ya.
Selanjutnya yang terakhir, mudah-mudahan tata cara menggunakan fasilitas umum. Kayak di sini, misal fasilitas umumnya apa saja di sini, misalnya ya tempat sampah, ya tempat cuci tangan, WC itu tempat umum. Misalnya juga kantin itu tempat umum juga. Nah kita tahu posisi kita, oh sebagai siswa, kalau lagi pembiasaan kalau misalnya banyak itu tempat-tempat umum tersebut ya kita antri ya, jangan sampai belum waktunya diserobot. Begitu jaga jajan di tempat umum, tata keramanya, sopan santunnya, makannya 5 misalnya ya, itu etika sopan nggak sopan ya, ngakunya 1 makannya, gorengannya yang dimakan 5, ngakunya 1 yang dimakannya, itu berarti udah dosa, nggak sopan, etikanya nggak dipakai, berarti nggak menunjukkan bahwa itu seorang siswa, tapi pencuri makanan ya, yang nggak pernah makannya 5 ya, makannya 5 dihitungnya 1 Bu makan 1. Nah itu juga ya, itu di tempat fasilitas tempat umum ya, bayarlah ketika jajan 5 bayarnya 5, jangan jajannya 5 bayarnya 1. Itu yang nggak boleh. Itu tadi itu makannya kita makan jadi haram. Kita juga tidak punya etika, tidak punya sopan santun, anak itu pembiasaan dirinya tidak baik itu ya. Terus habis makan ketika jajan, nah ini tempat umum juga, yaitu dibuanglah sampah pada tempatnya, jangan di kolong meja ya, buanglah sampah, nah di kolong meja, di tas temennya, ataupun di mana ya, di asal aja yang kelas-kelas, dan itu tidak boleh. Jadi setelah makan di kantin tadi, buanglah sampah pada tempatnya, asal habis sedot tadi misal es, buang aja. Ataupun habis sarapan, sendoknya minjem di koperasi, tidak dikembalikan. Itu juga tidak boleh tata keramanya. Kalau meminjam sesuatu, misalnya minjem dari kantin nih, tempat umum, kembalikan ke kantin. Jangan sampai di kolong meja, nanti kebuang ke tempat sampah ya. Sampahnya habis lengkoh tuh, ada kertasnya, bungkus sendoknya kebuang, kertasnya dibuang di laci. Akhirnya kemana? Sendoknya hilang, kertasnya tidak membuangnya pada tempat sampahnya. Itu ya pembiasaan ya, pembiasaan atau perilaku itu juga termasuk sopan santun. Jadi biasakan kalau menggunakan fasilitas umum, biasakan bersikap yang baik. Misalnya WC ya nunggu antri, di kantin pembiasaan jajannya harus bersifat jujur ya. Sampahnya buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan dari tentang tata tertib di sekolah maupun tata krama atau sopan santun yang siswa di sekolah. Mungkin barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak sopan yang telah Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.